Hai guys, perkenalkan nama saya Joy Stefani Rohi. Saya Siolin Mean Adu, Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 1C. kelompok 9. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang Tumbuhan dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat dalam alam semesta. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Sehingga tumbuhan bisa untuk menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun berwarna hijau. Daun juga memiliki fungsi utama sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Selain berfungsi sebagai tempat berfotosintesis, daun juga berfungsi sebagai tempat cadangan air dan makanan, sebagai alat pernapasan, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai alat penguapan, dan juga sebagai tempat gutasi. Daun juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari Yang pertama, helai daun, yang kedua, tulang daun, yang ketiga pelepah daun, dan yang keempat ada tangkai daun. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumbuh dan bertumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan fisik dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Yang berikutnya, fungsi batang. Yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, jalan untuk menyangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan misalnya tebu dan sagu. Batang tumbuhan juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua ada floem, yang ketiga ada cambium vasculer, yang keempat ada xilem, dan yang kelima ada empulur. Yang ketiga adalah akar. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkannya tumbuh lebih tinggi dan cepat. Akar memiliki fungsi yaitu yang pertama, mengisap air dan mineral dari tanah dan diteruskan ke batang. Yang kedua, menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan misalnya pada ubi jalar, wortel, dan juga ketela pohon. Akar juga memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada leher akar, yang kedua ada cabang-cabang akar, yang ketiga ada batang akar, yang keempat ada serabut akar, yang kelima ada rambut akar, yang keenam ada ujung akar, dan yang ketujuh ada tudung akar. Yang keempat ada bunga. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Biasanya bunga memiliki warna yang menarik dan indah. Bunga juga memiliki fungsi untuk membantu proses penyerbukan. Bunga yang lengkap adalah bunga yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada tangkai. Tangkai adalah yang menghubungkan bunga dengan batang. Yang kedua ada kelopak sebagai pembungkus bunga sebelum mekar. Yang ketiga ada mahkota sebagai perhiasan bunga. Yang keempat ada benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Yang kelima ada putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Yang kelima adalah buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan, sedangkan biji merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Yang berikut fungsi utama buah. Fungsi utama buah untuk melindungi dan menyebarkan biji. Yang berikutnya fungsi utama biji. Fungsi utama biji untuk memulai pertumbuhan tanaman baru. Buah dan biji bekerja sama dalam proses reproduksi dan penyebaran tanaman. Buah membantu melindungi dan menyebarkan biji, sedangkan biji membawa informasi genetik dan embrio yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman baru. Yang berikutnya kami akan menjelaskan tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala unsur fisik, biologis, dan kimia di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan dan interaksi manusia dengan dunia di sekitarnya. Lingkungan juga mencakup udara, air, tanah, flora, fauna, dan
faktor-faktor seperti cuaca, iklim, dan juga polusi. Lingkungan sangat penting karena memberikan sumber daya yang mendukung kehidupan manusia dan seluruh ekosistem bumi. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi lingkungan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup untuk generasi yang mendatang. Lingkungan juga terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik yaitu benda mati, yang mencakup tanah, air, udara, cahaya, dan sebagainya. Lingkungan juga dapat mengalami kerusakan yang terjadi akibat dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alami. Faktor alami dipicu karena cuaca yang tidak menentu dan bencana alam. Bencana alam berupa banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Selain membahayakan keselamatan manusia, bencana-bencana alam tersebut juga dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Faktor yang kedua adalah faktor buatan. Faktor buatan terjadi akibat perbuatan manusia, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang berikutnya, upaya yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kerusakan lingkungan. Yang pertama, reboisasi. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Bye-bye.